Dikisahkan seorang pria bernama Clay. Ia adalah seorang desain grafis komik yang telah lama tidak bertemu dengan keluarganya. Clay memiliki seorang putra yang bernama Johnny. Saat itu, ia ditugaskan untuk berangkat ke luar kota untuk menandatangani kontrak baru dengan sebuah perusahaan. Ketika sampai di bandara, Clay meluangkan waktunya untuk menelepon istrinya sekedar untuk bertanya kabar keadaan di rumah. Ia bahkan masih sempat melakukan video call dengan Johnny putranya, menanyakan kabar dan memberitahu bahwa ia sayang pada keluarganya. Belum berapa lama video call itu tiba-tiba terputus dikarenakan baterai HP Clay yang lowbat. Tanggung dengan percakapan di video call itu, ia memutuskan mencari tempat untuk mencarger HP di sekitar bandara itu. Tetapi pada saat itu, semua tempat di setiap sudut penuh dengan orang-orang yang mencarger HP. Akhirnya, ia pun memutuskan mencari tempat telepon umum. Dia menghubungi istrinya untuk memberitahu bahwa HP-nya habis baterai. Percakapan itu pun tak berlangsung lama karena koin Clay sudah habis. Ketika ia meletakkan gagang telepon umum itu, tiba-tiba ia melihat setiap orang yang menggunakan HP bertingkah aneh seperti kesetrum. Clay kebingungan ketika semakin banyak orang bertingkah yang sama. Dan tak berapa lama kemudian, orang itu tiba-tiba menyerang wanita di sekitarnya dengan brutal. Melihat keadaan itu, Clay menolong wanita itu. Tetapi tak lama kemudian, orang-orang yang kesetrum dan bertingkah brutal semakin banyak. Keadaan bandara pun semakin menjadi kacau. Pengatur lalu lintas di menara bandara pun ikut kacau seketika. Melihat keadaan yang semakin tidak terkendali, Clay berusaha untuk menyelamatkan diri dari orang-orang yang semakin gila dan menyerang membabi buta itu. Ia berlari melewati orang-orang yang semakin beringas itu menuju stasiun kereta bawah tanah. Di sana dia menemukan beberapa orang yang masih turut mencari perlindungan. Dia mengira kereta itu akan segera melaju meninggalkan bandara. Akan tetapi, karena kejadian itu bukan hanya terjadi di dalam bandara, melainkan telah sampai ke seluruh kota dan seluruh fasilitas umum pun menjadi lumpuh. Dan kereta listrik bawah tanah itu pun tidak dapat dioperasikan. Jalan satu-satunya yang harus diambil adalah dengan berjalan kaki meninggalkan stasiun kereta bawah tanah itu. Satu-satunya yang mengetahui peta terowongan itu hanya si masinis yang bernama Tom. Mengingat resiko bila sewaktu-waktu listrik hidup kembali dan kereta bawah tanah itu berfungsi kembali, maka dari sekian orang yang berada di dalam kereta itu, hanya beberapa orang yang berani berjalan kaki menyusuri terowongan itu. Hanya Tom, Clay dan seorang lagi yang berani menanggung resiko. Setelah berjuang melewati terowongan itu, sampailah mereka di apartemen Clay. Namun, tak berapa lama mereka di apartemen itu, mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Alice yang juga sedang mencari tempat yang aman untuk berlindung. Di saat mereka sedang istirahat, sebuah HP tiba-tiba berdering dari nomor panggilan yang tidak diketahui. Tom segera mematikan HP itu karena tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya.
Keesokan harinya mereka bergerak meninggalkan apartemen itu untuk mencari anak dan istri Clay. Mereka menyusup di antara orang-orang yang telah menjadi gila dan brutal karena HP yang ada di tangan mereka. Mereka melewati blok demi blok dan menyaksikan betapa brutalnya orang-orang itu ketika menghajar sepasang anak muda yang telah mengendarai sepeda motor. Clay dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka hingga sampailah mereka di sebuah sekolah. Mereka disambut oleh sang kepala sekolah dan seorang siswa terbaik di sekolah itu. Sang kepala sekolah mengatakan bahwa yang tinggal di sekolah itu hanya siswa yang memiliki HP, sementara yang lain telah pergi entah kemana. Kepala sekolah itu mengatakan bahwa sumber masalah semua ini adalah HP. Lalu dia berkata bahwa suara musik dari HP itu telah mempengaruhi orang-orang tidak sadarkan diri. Dan suara musik dari HP itu merupakan sebuah komunikasi yang berupa telepati sehingga merusak pikiran orang-orang, bahwa tanpa sadar orang-orang dalam pengaruh itu menirukan suara yang sama dengan suara HP yang digenggam hingga tidak sadarkan diri, dan suara yang keluar dari mulut orang-orang itu menjadi semacam transmisi untuk komunikasi di antara orang-orang itu untuk membentuk kelompok-kelompok yang bebas bertindak untuk kelompoknya secara keseluruhan. Membentuk koloni seperti kawanan lebah yang berevolusi memenuhi bumi. Dan malam hari mereka mendengarkan musik dengan mata terbuka. Pengaruh musik itu semakin merusak, seakan otak mereka sedang dicuci untuk akhirnya bisa diperintah dan dikendalikan. Dan sebelum itu menjadi lebih berbahaya, akhirnya Clay dan kawan-kawan memutuskan membakar orang-orang yang tertidur dalam pengaruh HP itu. Ketika api membakar orang-orang itu, ada beberapa yang terbangun dan hendak meninggalkan kobaran api itu. Tetapi Clay dan kawan-kawan menembak dan membunuh setiap yang berdiri dalam kobaran api itu. Namun naas, truk yang berisi bensin itu ikut terjilat oleh api dan meledak hingga menewaskan si kepala sekolah. Clay dan kawan-kawan pun melanjutkan pencarian anak dan istrinya, hingga akhirnya mereka bertemu sebuah bar yang dihuni sekelompok orang yang sedang berlindung. Clay dan kawan-kawan pun bergabung bersama mereka sambil melepas lelah di perjalanan. Berbicara dalam keadaan mabuk, Clay mengatakan bahwa kejadian ini seperti yang terjadi di cerita sebuah komik karangannya. Mereka bersenang-senang hingga lelah dan beristirahat. Namun peristiwa itu tidak berlangsung lama. Dalam waktu sekejap, bar itu telah diserang orang-orang brutal hingga terjadilah kekacauan yang tidak terkendali yang menewaskan Ellis. Setelah Ellis dimakamkan, Clay dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka dan bertemu dengan Ray dan Meta. Ray dan Meta menceritakan bahwa para penelepon gelap itu mencari mangsa lewat jebakan mimpi. Itu terjadi ketika Ray meledakkan kawanan orang-orang itu. Dan itu selalu dimulai dari si penelepon dengan tudung merah yang dipanggil dengan nama Presiden Internet, yang masuk ke dalam pikiran orang-orang, merupakan cara untuk melumpuhkannya
haruslah membunuh si presiden internet itu, maka masalah akan selesai. Tetapi itu bukanlah perkara mudah, karena si penelepon bertudung merah itu akan sangat kuat mempengaruhi pikiran. Dia akan masuk ke dalam mimpi saat tidur dan juga dari orang-orang yang telah menjadi pasukan si penelepon itu. Karena begitu kuatnya pengaruh si penelepon itu membuat Ray tak tahan untuk menahannya, dan Ray memutuskan untuk meledakkan dirinya sebelum si penelepon bertudung merah itu berhasil mempengaruhi pikirannya. Tetapi sebelumnya dia sempat menitipkan pesan untuk menghubungi nomor telepon terakhir yang ada di HP yang dititipkannya pada Clay ketika perjalanan telah berakhir. Clay pun akhirnya sampai di rumahnya dan mendapati rumah telah kosong, dan menemukan sebuah pesan yang ditinggal oleh anaknya yang mengatakan bahwa istrinya telah berubah seperti mereka, sementara Johnny pergi mencari perlindungan ke Kaswak yang merupakan tempat pemancar jaringan. Akhirnya Clay memutuskan untuk mencari anaknya ke Kaswak. Clay mengendarai minivan milik Ray yang berisi bom untuk meledakkan menara jaringan yang ada di Kaswak dan menjemput Johnny anaknya. Sesampainya di Kaswak, Clay mendapati jutaan orang telah berjalan mengelilingi menara pemancar dan jaringan itu di dalam pengaruh pikiran si penelepon bertudung merah. Dengan perlahan melajukan minivannya, menerobos masuk melewati barisan orang-orang itu, menuju ke menara itu. Tapi tiba-tiba dia dihadang oleh si tudung merah. Ia tidak peduli. Dia melajukan van itu dengan kencang dan menabrak si tudung merah. Tak puas dengan hasilnya, dia pun turun dari van mendekati tubuh si tudung merah itu dan menembak sampai si tudung merah itu tewas bersama dengan habisnya peluru di senapang Clay. Lalu Clay pun mencari Johnny di kerumunan orang-orang itu. Akhirnya Clay pun menemukan anaknya. Tetapi Johnny telah dalam pengaruh pikiran si tudung merah. Beberapa saat kemudian orang-orang itu dan si tudung merah mempengaruhi pikiran Clay. Dengan sisa tenaganya dia berusaha bertahan dan meledakkan bom yang ada di mobil van itu. Namun usaha itu sudah terlambat. Pikiran Clay terlanjur telah dikuasai oleh si tudung merah, dan akhirnya Clay pun menjadi orangnya si tudung merah.